Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan fadl Allah, kita dipertemukan kembali dalam channel Ustadz Boys. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik sobat, untuk pertemuan kali ini saya akan mengambil sebuah hadis dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah dalam bab pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang, humur rahman, mereka itulah yang disayangi oleh Ar-Rahman, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Ar-Rahman. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, irhamu. Itu kalau dalam istilahnya grammarnya Arab itu namanya fi'il amar, perintah. Irhamu, maka kasih sayanglah man fil ardi, atau sayangilah orang yang makhluk atau orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang di langit akan menyayangimu. Maksudnya apa sobat dalam hadis ini? Baik, hadis ini disempurnakan oleh sebuah kisah. Ada sebuah cerita, dan cerita ini juga termaktub dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu an jalan-jalan ke kota. Ketika beliau jalan-jalan, beliau melihat ada seorang anak kecil bermain burung. Namanya anak kecil, tahu burung ya dibuat mainan. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, burung itu dibuat mainan oleh anak kecil, sahabat Umar radhiyallahu an ini dalam hati beliau
merasa kasihan, tidak tega melihat burung dibuat mainan sama anak kecil itu. Istilahnya apa ya? Namanya anak kecil kalau buat mainan kan seperti itu. Burungnya ya istilahnya tuh ya diremet-remet. Kasihan lah pokoknya. Sampai gak bisa terbang. Ya mungkin sayapnya diikat. Mungkin burung apa itu buntutnya itu ekornya mungkin dikasih bandol bata atau batu. Namanya anak kecil, yang intinya itu supaya burung itu gak miber, gak terbang. Gak terbang. Maaf, bahasa Indonesianya kurang baik. Jadi intinya burung itu bagaimana supaya tidak terbang. Maksudnya anak kecil seperti itu, buat mainan. Terlintas dalam hati beliau, sahabat Umar, kasihan, gak tega. Akhirnya didekati si anak tadi itu. Istilahnya kalau bahasa Jawanya atau ngger atau nak, burungnya saya beli boleh? Burung yang mana pak? Ini kalau anak kecil yang lama ditanya mungkin jawabannya seperti itu. Nah, burungnya saya beli boleh? Kalau anak kecil yang lama, burung yang mana pak? Burung yang itu, yang kamu buat mainan itu loh. Boleh apa enggak? Ya boleh aja toh pak, pokoknya harganya pantes, harganya sesuai aplikasi. Kirain abang Gojek. Akhirnya dengan segala cara, segala rayuan sahabat Umar supaya bagaimana burung itu bisa dibeli. Dan alhamdulillah si hati anak tadi itu luluh dengan rayuan sahabat Umar, dan dikasihlah burung itu, dijual. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan antara sahabat Umar dengan si anak, deal, dibeli burung itu. Sudah, seketika itu juga burung itu sama sahabat Umar diculkan, diiberkan, dilepaskan. Talinya yang mengikat sayapnya yang mungkin tadi diikat sama anak kecil itu, terus ekornya yang mungkin tadi diberi bandol itu, dilepas semua dan diterbangkan burung itu supaya bebas, supaya merdeka. Karena sahabat Umar membayangkan akan dirinya sendiri seandainya dirinya digitukan, bagaimana ya. Karena itu gak tega melihat burung itu dibuat mainan sama anak kecil. Ya sudah dilepas, sudah. Terus dalam kisah itu, dalam lanjutan kisah itu diceritakan ketika sahabat Umar radhiyallahu an wafat, meninggal, banyak dari orang-orang sekitar, orang kampung sekitar, orang daerahnya sahabat Umar itu
banyak yang memimpikan beliau. Subhanallah, orang istimewa ini. Banyak yang memimpikan beliau. Ada yang bertanya kepada beliau, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepada engkau wahai sahabat Umar dalam mimpi. Banyak itu, bukan 1-2 orang yang mimpi, banyak orang dalam kisah itu, dalam kitab itu. Apa yang telah Allah perbuat kepada engkau wahai Umar setelah engkau meninggal? Akhirnya sahabat Umar menjawab, ketika aku meninggal, ketika orang-orang yang mengantarkan jenazahku telah pergi kembali ke rumahnya masing-masing, di situ aku didatangi oleh 2 makhluk yang begitu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa, meneredekkan, neredek. Bagaimana tidak neredek, bagaimana tidak gemetar melihat pawakan, apa pawakan itu ya, bentuknya malaikat penanya kubur Mungkar dan Nakir itu kan, dalam kitab Silam Taufik kan kisahnya kan seperti itu. Begitu menegangkan, menggetarkan. Wah. Sekali orang itu bertemu sama Mungkar sama Nakir, wah, ya sama mungkin kalau kita hidup di dunia ini, ketika kita itu bersepeda, naik kendaraan, naik mobil, kita SIM gak punya, ya, STN gak ada, BPKB masuk pegadaian umpamanya, terus ada polisi menyegat, apa, menghadang, kira-kira bagaimana perasaan kita? Kurang lebihnya seperti itu. Wah, ini bukan polisi dunia, ini polisi akhirat. Wah, tambah menyeramkan. Sama polisi dunia mak teratap. Ya, kalau kita bekalnya kurang, kita persiapannya kurang, ya sama besok kita di akhirat, di alam kubur, kalau modal kita kurang, gak ada persiapan, ya gak jauh beda ketika kita di dunia. Ada polisi, kita gak punya SIM, gak punya STN, aduh, acur jum katanya orang-orang itu. Begitu juga ketika sahabat Umar didatangi 2 sosok makhluk, wah, yang begitu agak menggetarkan, ya, bukan agak, ya memang menggetarkan. Ketika 2 makhluk itu akan menanyai, akan menarap, menarap, ya bukan mengeksekusi, menanya. Man rabbuka. Ketika akan belum sampai ditanya, itu ada suara, suara yang menghalang-halangi 2 makhluk itu. Hai Mungkar Nakir, mungkin kalau bahasa kita, itu hambaku, jangan kau tanya, karena sudah aku ampuni kesalahannya, sudah aku maafkan kesalahan dan dosanya, sudah aku maafkan dan aku ampuni. Kaget, Mungkar Nakir kaget loh, kok bisa Gusti, kok bisa ya Allah? Iya, karena apa? Karena
Umar waktu di dunia pernah mempunyai jiwa kasih sayang, jiwa seakan-seakan gampangannya, seakan gak teko melihat burung yang dibuat mainan sama anak kecil. Burung itu juga makhlukku. Nah, ketika Umar itu tidak tega, kasihan sama burung itu, ketika itu pula aku telah mengasihi Umar dan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Dari kisah ini sobat, dari kisah ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang memasukkan seseorang itu ke surga ataupun ke neraka itu bukan karena banyaknya ibadah atau banyaknya dosa sobat. Betul. Berarti apa? Orang itu masuk ke surga karena rahmatnya Allah, rahmannya Allah, sebagaimana hadis di atas tadi itu. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang, Allah akan menyayangi mereka. Begitu juga sebaliknya. Ini saya teringat dalam kitab Aqidatul Awam. Berarti kejadian seperti ini, kisah seperti ini berhubungan dengan sifat jaiznya Allah kalau menurut kitab Aqidatul Awam. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku li kulli mumkinin kafilihi. Kata anak pesantren, nadomannya seperti itu. Bahwasanya orang masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadah. Itu karena rahmatnya Allah, karena fadlnya Allah. Begitu juga sebaliknya. Orang masuk neraka itu bukan karena banyaknya dosa. Bisa jadi banyaknya amal ibadah, tapi karena keadilan Allah dia dimasukkan ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Paham sobat? Ya, saya kira pembahasan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada yang tidak paham, boleh nanti komen atau mungkin dalam pertemuan lanjutannya kita akan bahas tentang Rahman dan Rahimnya Allah, insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.